Apakah kemudian ketika ada larangan memakai niqab berarti wanita harus membuka wajahnya secara total? Nah, di sini ada satu keterangan yang bisa kita ambil pelajaran dari pernyataan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dahulu para rombongan pengendara mereka melewati kami, sementara kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sedang ihram. Dan nampaknya Aisyah bercerita tentang pengalaman beliau ketika haji bersama Nabi SAW. Beliau bersama para ummahatul mukminin yang lainnya. Lalu kata Aisyah, فَإِذَا حَذَوْنَا, apabila mereka mendekati kami, rombongan-rombongan tadi mendekati kami, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, maka kami menjulurkan jilbab kami min ra'siha ala wajhiha, dari atas kepalanya sehingga menutupi wajahnya. Dan jilbab itu adalah pakaian yang menutupi sekujur badan, dari kepala sampai bawah, tapi bagian depan ini terbuka. Lalu saat ada lelaki yang lewat mendekat, ummahatul mukminin mereka menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya sehingga menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna, jika mereka sudah melewati kami membuka kembali hijab tersebut. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Ada banyak sekali ibu-ibu para ummahat yang mereka memakai niqab dalam kegiatan sehari-hari. Dan kemudian ketika ihram mereka bingung. Karena ketika ihram para wanita dilarang untuk memakai niqab. Lalu apa yang harus kami lakukan? Sementara wanita ketika sedang kegiatan umroh atau haji, tentu saja dalam perjalanan dia akan banyak bersinggungan dengan lelaki yang bukan mahram, bukan suaminya dan bukan keluarganya. Dan mereka tidak ingin wajahnya dilihat oleh orang lain. Lalu apa yang harus dilakukan? Baik, berkaitan dengan larangan memakai niqab ketika ihram, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibil muhrimah wala talbas al-kufazain. Wanita yang sedang ihram dia tidak boleh pakai niqab. Dan wanita yang sedang ihram tidak pakai al-kufazain, sarung tangan. Muttafaqun alaih. Beliau sebutkan ini dalam deretan pakaian-pakaian yang dilarang untuk dikenakan oleh orang yang ihram, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan untuk yang perempuan, Nabi SAW mengatakan wanita yang sedang ihram tidak boleh menggunakan penutup wajah berupa niqab dan tidak boleh pakai sarung tangan. Yang ini menunjukkan bahwasanya pakaian niqab sudah menjadi pakaian kebiasaan para wanita di masa itu. Demikian pula mereka ketika safar sering sekali menggunakan al-kufazain, menggunakan dua sarung tangan. Dan yang dimaksud dengan niqab adalah penutup wajah yang kelihatan wajah, yang kelihatan matanya, penutup wajah yang kelihatan matanya. Jadi ada bagian yang terbuka, yaitu di bagian mata. Nah, selanjutnya, apakah kemudian ketika ada larangan memakai niqab berarti wanita harus membuka wajahnya secara total? Nah, di sini ada satu keterangan yang bisa kita ambil pelajaran dari pernyataan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimatin. Dahulu para rombongan pengendara mereka melewati kami, sementara kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sedang ihram. Dan nampaknya Aisyah bercerita tentang pengalaman beliau ketika haji bersama Nabi SAW. Beliau bersama para ummahatul mukminin yang lainnya. Lalu kata Aisyah, فَإِذَا حَذَوْنَا, apabila mereka mendekati kami, rombongan-rombongan tadi mendekati kami, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, maka kami menjulurkan jilbab kami min ra'siha ala wajhiha, dari atas kepalanya sehingga menutupi wajahnya. Dan jilbab itu adalah pakaian yang menutupi sekujur badan, dari kepala
sampai bawah, tapi bagian depan ini terbuka. Lalu saat ada lelaki yang lewat mendekat, ummahatul mukminin, mereka menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya sehingga menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna. Jika mereka sudah melewati kami membuka kembali hijab tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Sehingga di sini kita bisa membedakan antara larangan memakai niqab dengan menutup wajah. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah jangan pakai niqab. Tapi beliau tidak melarang menutup wajah. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang di perjalanan saat ihram dan Madinah menuju Mekah, dulu butuh waktu hingga kurang lebih 7 hari ya, atau 5 hari. Antara 5 sampai 7 hari. Dan mereka tentu saja akan banyak berinteraksi dengan lelaki yang lewat. Lalu yang mereka lakukan adalah menutupkan kain ke arah wajahnya. Sehingga larangan memakai niqab itu berbeda dengan larangan menutup wajah. Yang tidak boleh adalah ketika digunakan cadar yang menutupi mukanya dan menampakkan matanya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan dari para ulama sebagai solusi bagi para wanita yang ingin menutup wajahnya ketika dia sedang ihram. Di sini kita bawakan keterangan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan, wa tufariqul mar'atu rajula. Seorang wanita aturnya berbeda dengan lelaki dalam hal ihram. Fayakunu ihramuha fi wajhiha wa ihramur rajuli fi ra'sihi. Ihramnya wanita itu terletak di wajahnya. Ihram wanita terletak di wajahnya, sementara ihramnya lelaki terletak di kepalanya. Fayakunu lirajuli taghtiyatu wajhihi kullihi min ghairi daruratin. Sehingga seorang lelaki boleh menutup seluruh wajahnya min ghairi darurah, tanpa sebab darurat. Misalnya dia merasa alergi debu sehingga dia butuh masker. Itu lelaki diperbolehkan. Karena tidak ada larangan bagi lelaki untuk menutup wajahnya, ya. Yang dilarang adalah mereka dilarang untuk menggunakan tutup kepala. Wala yakunu dzalika lil mar'ah, tapi ini tidak berlaku bagi wanita. Wa yakunu lil mar'ati idza kanat barizatan. Sementara wanita apabila dia berada di tempat terbuka, turidu sitra minan nas, dan dia ingin menjaga dari pandangan banyak orang, anturkhiya jilbabaha, maka dia boleh menjulurkan jilbabnya, au ba'da khimariha, atau sebagian jilbabnya, sebagian kerudungnya, au ghairi dzalika min thiyabiha min fawqi ra'siha, atau pakaian apapun yang dia miliki dari atas kepalanya, sehingga nutupnya dari atas ke bawah. Ya mungkin dia bisa tutupi dengan kain, ditaruh di atas jilbabnya, kemudian dikasih peniti atau dikasih apapun ya, jarum, lalu menjuntai ke bawah dan menutupi wajah. Lalu kata beliau, wa tujafi an wajiha hatta tughattiya wajha mutajafiyan. Namun dia jauhkan dari wajahnya sehingga wajahnya tetap tertutup namun tidak menempel, sehingga seperti tirai yang gantung. Kasitri ala wajhiha wa la yakunu laha an tantaqiba. Dia seperti tirai yang menggantung di depan wajahnya, namun dia tidak boleh memakai niqab. Demikian solusi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jika kita menggunakan keterangan beliau ini, maka bagi wanita yang ingin menutup wajahnya ketika sedang ihram, seperti yang umrah maupun haji lebih lama, mereka menjalani kondisi ihram dari mulai tanggal 8, 9 sampai 10, hingga kemudian bisa ganti baju bagi yang laki-laki, atau wanita bisa kembali normal memakai niqab. Maka yang mungkin bisa dilakukan adalah dia bisa pakai topi yang ada depannya. Lalu dia pasang kain, kemudian dikasih peniti di atas topi itu, lalu kain itu menjuntai ke depan, sehingga kain itu tidak nempel di wajahnya.
Ini keterangan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kendati demikian, ada juga ulama yang mengatakan tidak harus tidak menempel. Artinya menempel pun tidak masalah. Coba kita baca keterangan Syekhul Islam. Walau ghattat al-mar'atu wajhaha, kalau wanita itu menutupi wajahnya, bisyai'in la yamassul wajha, dengan sesuatu yang tidak menyentuh wajah, jaza bil ittifaq, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Sehingga modelnya seperti tadi ya, menggunakan topi lalu dikasih kain penutup wajahnya, kain yang agak lebar dan agak panjang. Wa in kana yamassuhu, bagaimana kalau kemudian nempel dengan wajahnya? Fas-sahihu annahu yajuzu aidan. Pendapat yang benar hukumnya boleh. Wala tukallaful mar'atu an tujafiya sitraha anil wajhi, dan wanita tidak diperintahkan untuk menjauhkan kain yang menutupi wajahnya tadi agar berjarak dengan wajahnya. La bi'audin wala biyadin wala ghairi dzalik, baik dengan cara dikasih kayu atau dengan ditarik pakai tangan atau yang lainnya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sawwa baina wajhaha wa yadaiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara wajah dengan tangan, dan dua-duanya seperti badan lelaki, la karaksihi, bukan seperti kepalanya. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yasdilna, dan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menjulurkan ala wujuhihinna, kain di atas di depan wajah mereka, min ghairi mura'atil mujafah, tanpa perlu menjaga jarak. Baik. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa terkait penutup wajah bagi wanita yang sedang ihram, apakah harus berjarak dari wajahnya ataukah tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berjarak dan ada yang mengatakan tidak harus berjarak. Tapi jika Anda mengambil posisi yang aman, Anda menggunakan topi yang ada depannya lalu ditutupi kain yang menutupi wajah, ulama sepakat seperti ini boleh. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.